Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Mazmur pasal pertama ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, setiap orang menginginkan hidupnya berbahagia. Namun tentunya kita tidak menginginkan kebahagiaan yang sementara, atau bahkan kebahagiaan karena orang lain menderita. Kita menginginkan kebahagiaan yang benar. Dunia ini menawarkan banyak kebahagiaan, dan mungkin juga banyak manusia mencari kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia itu. Tetapi firman Tuhan menawarkan satu kebahagiaan di atas semua kebahagiaan yang di dunia ini, yaitu kebahagiaan karena benar, bukan karena perasaan. Perasaanku yang menentukan aku bahagia, atau keadaan yang menentukan aku bahagia, tetapi pendirian berbahagia karena benar. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ada dua kata kunci yang mengatakan kebahagiaan itu akan menjadi milik seseorang. Pertama, kesukaannya adalah Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Aku menempatkan firman Tuhan sebagai sesuatu yang sangat kucintai, kutempatkan di dalam hatiku. Memang betul, seseorang memiliki respon yang terbaik terhadap sesuatu, itu tergantung apakah dia mencintai atau tidak. Firman Tuhan berkata, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang kedua adalah yang merenungkannya siang dan malam. Artinya kecintaan itu tidak hanya sebatas kata-kata, tetapi betul-betul kurenungkan siang dan malam setiap hari. Melalui kedua syarat ini, semoga kita dijauhkan dari pengakuan hanya cinta saja tanpa berbuat. Berkata aku mencintai firman Tuhan, ternyata hari-hari kita bisa terlewatkan tanpa sedikit pun menyentuh firman Tuhan. Kadang hari-hari kita banyak waktu kosong, atau jangan-jangan di waktu yang kosong ini sedikit pun kita tidak menyentuh firman Tuhan. Atau bahkan habis waktu kita hanya untuk melakukan hal-hal yang tidak terlalu penting. Mungkin juga hari-hari kita habis dengan menonton atau memakai handphone kita. Dengan demikian bagaimana mungkin bisa kita betul-betul berbahagia karena benar, kalau perkataan saja hanya kita mengatakan aku mencintai, tetapi tidak melakukannya. Demikianlah firman Tuhan atau Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin, berduka cita, lapar dan haus. Karena ternyata kebahagiaan itu bukan karena keadaan, tetapi karena kita percaya di dalam duka cita pun, di dalam kelaparan pun, di dalam kehausan pun, pertolongan Tuhan pasti. Di ayat 3 dikatakan, orang yang benar itu seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air, yang berbuah pada waktunya, apapun yang diperbuatnya berhasil. Begitu indah ternyata kehidupan orang yang berbahagia, karena perkataannya akan berbuahkan kebaikan. Karena apapun yang dilakukannya akan terjadi. Kita mengingat kehidupan orang benar, yaitu Elia. Dalam keadaan kekeringan yang bertahun-tahun, di mana tidak ada satu orang pun yang mau menolong dia,
pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan mampu membuat makhluk hidup hewan untuk menolong Elia. Hewan yang sangat buas yaitu burung gagak mampu Tuhan pakai untuk menolong Elia. Apalagi kita. Demikianlah hidup orang yang berbahagia adalah ketika kita percaya janji Tuhan itu pasti. Kita tahu bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Oleh karena itu, cintailah firman Tuhan, renungkanlah firman Tuhan setiap hari, setialah sebagai orang benar. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini firman-Mu sungguh indah mengingatkan kami agar kiranya kami berbahagia sebagai orang benar, mencintai firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.